Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait dengan kriteria keluarga penerima manfaat yang dipastikan akan cair di tahap yang ketiga ini, yang tentunya ada banyak informasi terbaru dan juga aturan terbaru terkait dengan perhitungan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Karena itu penting Sobat Sosial untuk mendapatkan informasi terkait dengan kriteria apa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan PKH di tahap yang ketiga ini. Namun sebelum kami melanjutkan informasinya, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya agar Sobat Sosial tidak ketinggalan terkait dengan update informasi bansos terbaru. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, langsung dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp lainnya. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan bantu menjawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung masuk pada informasinya. Nah Sobat Sosial, untuk kriteria pertama yang berhak untuk bisa dicairkan pada tahap yang ketiga ini adalah keluarga penerima manfaat yang datanya sudah valid atau sudah sinkron untuk data yang ada di bank maupun dengan data yang ada di DTKS, baik itu dalam bentuk nama, alamat, NIK, dan sebagainya. Karena di tahun 2022 dalam aturan Bank Himbara saat ini, jika misalnya ada perbedaan antara data bayar dengan data DTKS, maka tentunya bantuan tersebut tidak bisa dibayarkan alias langsung bisa diblokir dari pusat. Jadi sekali lagi, kriteria yang pertama adalah data bayar dengan data yang ada di DTKS itu harus sinkron atau harus sama. Selanjutnya, untuk kriteria yang kedua adalah keluarga penerima manfaat yang datanya itu sudah valid, ya, data DTKS dan juga data yang ada di Dukcapil itu harus sama atau harus sinkron. Dan pastikan bahwa seluruh keluarga sudah masuk di dalam data DTKS. Karena di tahun 2022 ini acuan data penerima program Keluarga Harapan adalah data DTKS yang terbaru atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jika misalnya pada tahun 2021 data hasil final closing EPKH itu menjadi acuan data bayar. Namun saat ini yang menjadi acuan data bayar adalah data DTKS yang terbaru. Jadi jika misalnya data NIK belum aktif di data Dukcapil, maka kemungkinan besar bantuan sosialnya tidak akan bisa diberikan. Dan kadang-kadang ini juga terjadi pada balita. Jadi harus sinkron antara data DTKS dan data Dukcapil sehingga bantuannya bisa terbayarkan. Selanjutnya, untuk kriteria yang ketiga adalah terkait dengan komponen anak sekolah. Jadi jika misalnya keluarga penerima manfaat yang mempunyai kategori anak sekolah itu harus terdaftar di dalam data Dapodik jika misalnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun jika misalnya
dia sekolah di pesantren misalnya, itu tentunya harus terdaftar di dalam data EMIS jika misalnya di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi sobat sosial, memastikan bahwa anak sekolahnya itu sudah terdaftar di dalam data Dapodik ataupun di dalam data EMIS, sehingga bantuan sosialnya itu bisa terbayarkan. Karena inilah yang menjadi salah satu penyebab bantuan PKH untuk kategori anak sekolah tidak cair, karena ternyata data NIK atau data namanya tidak terinput di dalam data Dapodik atau data EMIS. Selanjutnya, untuk komponen lansia bagi keluarga penerima manfaat yang mempunyai komponen lanjut usia, di tahun 2022 ini batas usia maksimal itu 60 tahun ke atas. Jadi dalam satu keluarga itu dibatasi satu orang lansia dalam perhitungan bansos PKH. Jika misalnya di tahun 2021 bantuan untuk lansia itu dibatasi maksimal 2 orang lansia, dan untuk diketahui nominal bantuan lansia ada sebesar Rp600.000. Dan untuk lansia tunggal saat ini juga sudah bisa masuk dalam perhitungan bantuan PKH. Dan bagi KPM PKH yang dulunya telah keluar karena aturan bantuan PKH itu di atas 70 tahun, dan apakah itu bisa mendapatkan lagi? Tentunya selama masih berada di dalam data bayar SP2D, tentunya kemungkinan masih bisa mendapatkan bantuan PKH-nya. Namun jika misalnya tidak, artinya itu tidak bisa dapat lagi. Namun jika masih terdaftar di dalam DTKS, artinya keluarga penerima manfaat tersebut hanya menjadi calon penerima PKH yang baru ataupun penerima BPNT. Sementara untuk keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen anak sekolah, dalam hal ini komponen pendidikan, saat ini maksimal 4 orang anak sekolah, baik dari tingkat SMA, SMP, dan juga SD sederajat. Jika pada tahun 2021 perhitungan bantuan sosial untuk anak sekolah dibatasi maksimal 2 orang anak sekolah. Contoh misalnya dalam satu keluarga ada 4 orang anak sekolah, misalnya ada 3 anak SD, 1 anak SMA. Di tahun 2021 yang dapat hanya SD 2 orang dan 1 SMA. Nah saat ini di tahun 2022, jika misalnya mempunyai anak sekolah 4 orang, tentunya 4 orang tersebut bisa didapatkan. Dan untuk diketahui, perhitungan bantuan sosial diambil pada perhitungan yang paling tinggi nominalnya. Lalu bagaimana dengan ibu hamil? Nah di tahun 2022 ini untuk ibu hamil masih belum terdeteksi di dalam DTKS, sehingga bantuan ibu hamil saat ini belum bisa dibayarkan. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab kategori ibu hamil itu tidak cair, karena acuan data PKH saat ini adalah DTKS dan komponennya tidak bisa terdeteksi. Namun saat ini pihak Kemensos akan berusaha agar komponen ibu hamil bisa terdeteksi di dalam DTKS. Nah sobat sosial, itulah informasi terkait dengan kriteria penerima PKH yang dipastikan akan cair di tahap yang ketiga ini. Demikian informasi yang bisa kami berikan saat ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Salam sosial dan salam PKH.